Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu Ibu Profesor Dr. Septi Gumiandari MAG. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa PJJ PAI Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A2. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana tugas-tugas presentasi ini alhamdulillah saya sudah menyelesaikan, walaupun tidak maksimal, walaupun mungkin kekurangan bahan ajar, kekurangan media untuk melakukan presentasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan teman-teman PJJ PAI kelas A2. Mari kita bahas satu persatu tentang mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan materi yang pertama, pengertian resiliensi akademik. Resiliensi akademik merupakan kemampuan individu untuk tetap bertahan, menyelesaikan pendidikannya meskipun pada kondisi yang sulit atau situasi yang tidak menyenangkan, dan dapat menyelesaikan suatu permasalahan akademik. Untuk selanjutnya, definisi resiliensi akademik. Ada beberapa sumber penggiat pendidikan tentang definisi resiliensi akademik. Di antaranya menurut Kaplan berpendapat bahwa resiliensi merupakan kapasitas individu untuk dapat mempertahankan kemampuan dan fungsi secara kompeten dalam menghadapi berbagai stressor kehidupan. Sejalan dengan pengertian tersebut, resiliensi akademik merupakan resiliensi dalam proses belajar, yaitu sebuah proses dinamis yang mencerminkan kekuatan dan ketangguhan seseorang untuk bangkit dari pengalaman emosional negatif saat menghadapi situasi sulit yang menekan dalam aktivitas belajar yang dilakukan. Yang selanjutnya, menurut Martin dan Mars mengatakan bahwa resiliensi akademik ialah kemampuan secara efektif menghadapi kemunduran dan kejatuhan, stres dan tekanan dalam lingkungan akademis. Selanjutnya, menurut Hendriani mengatakan bahwa resiliensi akademik dapat membuat siswa atau mahasiswa mengatasi berbagai pengalaman negatif atau tantangan yang sedemikian besar yang menekan dan menghambat selama proses belajar, sehingga mereka mampu beradaptasi dan melakukan setiap tuntutan akademik dengan baik. Untuk selanjutnya, yaitu faktor pada resiliensi akademik. Salah satu faktor yang dapat membantu individu memiliki resiliensi akademik yaitu dukungan sosial. Dalam lingkungan pendidikan, pengajar adalah salah satu figur yang sangat penting untuk membentuk resiliensi akademik pada peserta didiknya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara pengajar atau dosen atau guru dengan resiliensi akademik pada mahasiswa atau pelajarnya. Dikutip dari menurut Rojas, faktor yang mempengaruhi resiliensi akademik pada individu adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu berasal dari dukungan sosial dan dukungan keluarga. Sedangkan faktor internal yaitu optimisme, ketekunan dan motivasi individu. Faktor-faktor tersebut pada resiliensi akademik yang tadi saya sebutkan adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal
diantaranya dukungan sosial. Dukungan sosial atau disebut juga dengan social support adalah informasi verbal atau non-verbal, saran, bantuan nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya, atau berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional atau hal-hal yang dapat berpengaruh pada tingkah lakunya. Yang selanjutnya faktor eksternal, dukungan keluarga. Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap keluarganya. Dukungan keluarga adalah proses yang terjadi sepanjang masa kehidupan di mana sifat dan jenis dukungannya berbeda-beda dalam berbagai tahap atau siklus kehidupan. Faktor resiliensi akademik selanjutnya adalah faktor internal. Faktor internal diantaranya optimisme. Optimisme merupakan salah satu aspek kepribadian penting pada diri seseorang. Optimisme dapat membuat individu mengetahui yang diinginkan dan cepat mengubah diri agar mudah menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi. Menurut Segerstrom, optimisme adalah cara berpikir positif dengan realistis dalam memandang suatu masalah yang tengah dihadapi. Faktor internal selanjutnya ketekunan. Ketekunan adalah hasil kerja keras dan individu dilakukan secara lelah bekerja keras. Ketekunan merupakan tindakan konsisten seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan. Yang selanjutnya faktor internal motivasi. Motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu agar dapat mencapai tujuan. Untuk materi selanjutnya yaitu sumber resiliensi akademik. Menurut Rothbard menjelaskan bahwa resiliensi merupakan perpaduan dari 3 sumber, yaitu I'm, I have, dan I can. Sumber dari 3 sumber tersebut, salah satunya I'm merupakan sumber resiliensi yang berisi mengenal sikap, kepercayaan diri, dan perasaan seseorang. Resiliensi dapat ditingkatkan apabila seseorang memiliki kekuatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Beberapa kualitas pribadi yang dapat mempengaruhi sumber I'm yaitu: 1. Memiliki banyak orang yang menyayangi dan menyukainya. Yang kedua, mencintai, mampu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan dan memiliki rasa kepedulian terhadap apa yang terjadi pada orang lain. Yang ketiga, memiliki perasaan bangga terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, bersedia untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya dan bersedia menerima konsekuensi dari perilakunya. Yang kelima, memiliki rasa percaya diri, keyakinan, dan memiliki banyak harapan. Untuk sumber resiliensi akademik selanjutnya yaitu I have. I have merupakan sesuatu yang dipunyai oleh seseorang, yaitu berupa dukungan yang ia miliki untuk meningkatkan resiliensinya. Pada I have terdapat sumber-sumber lain yang mampu meningkatkan I have, yaitu struktur dari rumah tangga, role models, dan memiliki hubungan dengan orang-orang terdekat. Beberapa kualitas yang dapat membangun sumber I have adalah: 1. Memiliki kepercayaan penuh dalam menjalankan sebuah hubungan.
Yang kedua, memiliki struktur dan aturan yang diberlakukan dalam rumah tangga. Yang keempat, memiliki dorongan untuk tidak menyusahkan orang lain atau yang disebut dengan mandiri. Yang kelima, mendapat layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan keamanan, dan kesejahteraan individu. Sumber resiliensi akademik selanjutnya yaitu ICAN, merupakan kompetensi interpersonal dan sosial dari seseorang. Bagaimana seseorang mengatur perasaan dan dapat mengetahui perasaan dirinya sendiri, mengetahui berbagai jenis dari emosi, dan mengekspresikannya dalam bentuk kata-kata dan perilaku. Adapun keterampilan-keterampilan dalam sumber ICAN yaitu 1. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, kemampuan untuk mengendalikan perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan yang dimiliki oleh individu. Yang keempat, dapat mengukur emosi diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, dapat membangun hubungan yang saling mempercayai dengan orang lain. Materi selanjutnya adalah dimensi resiliensi akademik. Terdapat 3 faktor resiliensi akademik yang menjadi dimensi dari alat ukur The Academic Resilience Scale. Yang pertama, perseverance, artinya faktor yang menampilkan kerja keras dan usaha untuk mencoba, pantang menyerah, menempel pada rencana dan tujuan, menerima dan memanfaatkan feedback, pemecahan masalah yang imajinatif, dan mengatasi kesulitan dengan menganggap sebagai peluang untuk menghadapi tantangan. Yang kedua, reflecting and adaptive help seeking, yaitu faktor ini menampilkan tema termasuk merefleksikan kekuatan dan kelemahan, mengubah pendekatan untuk belajar, mencari bantuan, dukungan dan dorongan, pemantauan upaya dan pencapaian, serta pemberian reward atau hadiah dan punishments atau sanksi. Yang ketiga, negative affects and emotional response. Karakteristik utama dari faktor ini adalah kecemasan. Kata strong fishing menghindari respon emosi negatif, optimisme, dan hopelessness. Subtema selanjutnya yaitu pengertian stres akademik. Stres akademik merupakan stres yang dialami oleh individu dan terjadi di lingkungan sekolah atau pendidikan. Menurut Galzela, menggambarkan stres akademik sebagai persepsi seseorang terhadap stressor akademik dan bagaimana reaksi mereka terhadap stressor tersebut, yang terdiri dari reaksi fisik, emosional, perilaku, dan kognitif. Menurut Olejnik dan Halsall, memandang stressor akademik merupakan respon yang muncul karena terlalu banyaknya tuntutan dan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Siswa dengan resiliensi tinggi cenderung menghadapi segala hambatan dan masalah secara positif dan produktif, serta tidak mudah putus asa. Artinya, siswa akan dapat mengatasi stres akademik yang dialaminya. Bahkan, siswa dapat terhindar dari stres akademik jika ia dapat mengelola resiliensinya dengan baik. Bagi peserta didik dengan resiliensi akademik, ia mudah mengubah apa yang mereka anggap sebagai lingkungan sulit
menjadi sumber dukungan dengan mempertahankan ambisi ataupun harapannya. Terfokus ke tujuan, berketerampilan dalam menyelesaikan permasalahan, dan kompeten secara sosial. Terakhir, pembahasan subtema dari mata kuliah psikologi pendidikan, yaitu hubungan resiliensi akademik dalam mengatasi stressor dalam belajar. Menurut Utami, seseorang dengan resiliensi akademik mampu berhasil dalam proses pendidikan yang mereka lalui ketika mereka tetap berjuang dalam kondisi negatif dan masih mempunyai peluang untuk tidak berhasil. Selanjutnya, menurut Mas Delina, peserta didik dengan resiliensi rendah cenderung mempunyai sifat acuh, tidak memiliki motivasi untuk mengerjakan tugas secara tepat, tidak ada upaya untuk menyelesaikan tugas. Siswa juga merasa belum mampu memecahkan masalah dalam belajar, sulit beradaptasi dengan tuntutan akademik, dan kurangnya penguatan diri pada siswa. Demikianlah presentasi saya dengan mata kuliah psikologi pendidikan dengan tema resiliensi pendidikan dan stressor akademik, dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Profesor Dr. Septi Gumian dari MAG. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.